Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, eh, di sesi eh, sekarang mungkin kita akan membahas terkait dengan perencanaan T-1 pada pengelolaan dana bos melalui aplikasi Arkas, gitu ya. Bapak dan Ibu, sesuai dengan regulasi gitu yang eh, berlaku saat ini di Permendikbud nomor 63 tahun 2022 ataupun Permendikbud nomor 63 tahun 2023 bahwa satuan pendidikan ya itu di pasal 51 bahwa satuan pendidikan harus menyampaikan hasil daripada penggunaan dana bosnya melalui aplikasi RKS. Nah, ini sudah menjadi satu kewajiban bahwa Bapak dan Ibu wajib menggunakan aplikasi Arkas untuk proses pelaporannya begitu ya. Eh, Lalu Bapak dan Ibu bahwa sesuai dengan surat edaran gitu ya, surat edaran nomor di tanggal 25 September gitu ya, tahun 2024 terkait dengan penyampaian rincian alokasi dana dan calon penerima dana BOS gitu ya. Di di poin terkait dengan eh, surat tersebut ya, Bapak Ibu itu disampaikan bahwa eh, dinas ataupun eh, satuan pendidikan, terutama dinas pendidikan gitu ya. Suara saya jelas apa putus-putus? Jelas kan suara saya? Halo? Oke, kalau jelas saya lanjut lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan surat edaran tersebut, Bapak dan Ibu, di poin kedua, ya, bahwa disampaikan terkait dengan Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan, ya kan, ataupun di UPT ataupun di provinsi, gitu ya, kabupaten kota. Nah, di sini ada eh, informasi ataupun ada kewajiban Bapak Ibu untuk mendorong dan memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta untuk mempercepat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKS tahun anggaran 2025 pada tahun sebelumnya atau T-1 gitu ya. Nah, hal ini Bapak dan Ibu, Pak Nanang, halo, suara saya masih putus-putus atau tidak? Karena Bapak infonya suara saya putus-putus. Putus-putus atau enggak nih? Ada yang bilang jelas, ada yang bilang putus-putus. Ini mana yang benar? Saya lanjut saja ya. Kalau mungkin ada yang putus-putus ya mohon dimaafkan gitu ya. Karena namanya juga by Zoom gitu ya. Bapak dan Ibu, sehingga di di aturan gitu ya, maksudnya di surat edaran, terus ada aturan di Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya gitu kan, bahwa perencanaan itu idealnya dibuat sebelum tahun anggaran ya, bukan perencanaan itu dibuat setelah anggarannya salur ataupun bahkan mungkin setelah dananya habis
ya. Tidak seperti itu idealnya, karena sesuai dengan aturannya ya di Permendikbud ataupun di Permendagri ataupun di surat edaran yang tadi saya sampaikan terkait dengan penyampaian pagu dan daftar penerima dana BOS begitu ya di tahun 2025, eh, Dinas Pendidikan idealnya mendorong satuan pendidikan untuk membuat RKS tahun 2025 sebelum tahun anggaran. Nah, ini sudah ada di regulasinya begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu tentu perencanaan ini akan menentukan terkait dengan proses belanja ya. Ketika Bapak dan Ibu perencanaannya tidak sesuai ya dengan kondisi di lapangan atau dengan kondisi di sekolah, maka itu akan menyebabkan ketidaksesuaian nanti di saat realisasi ya. Oke, baiknya realisasi akan ditentukan oleh baiknya perencanaan satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam rangka perencanaan Tekmin 1 ini tentu ini ada ekosistemnya gitu ya, di Kemdikbud ini ada ekosistemnya, atau di Kementerian Pendidikan ini ada ekosistemnya. Ekosistemnya apa? Bahwa ekosistem tata kelola dana BOS ini ada beberapa aplikasi yang terintegrasi ya. Jadi aplikasinya tidak berdiri sendiri, tapi aplikasinya terintegrasi. Yang pertama, tentu bahwa aplikasi Arkas ini terintegrasi dengan Siplah, ya. Ini kita punya Arkas nih. Arkas ini untuk apa? Arkas ini untuk aplikasi untuk melakukan penyusunan, ya, perencanaan ataupun pelaporan penata usahaan, ya, hingga pelaporan. Ini adalah aplikasi Arkas. Arkas ini dikelola oleh Satuan Pendidikan. Ya. Nah, aplikasi Arkas ini tentu mengalami beberapa pembaruan, Bapak Ibu. Ya, dulu sebelumnya kita punya aplikasi Arkas itu versi 3 gitu ya. Tahun ini kita punya Arkas. Arkasnya tahun 2023 sama dengan 2024 dimulai dari 2023 kita punya Arkas versi 4 ya. Tapi ya Arkas ini ya satu Arkas saja gitu ya, jangan pakai versi-versinya gitu ya, karena kan apa sudah dilakukan proses perilisan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu tentu selain daripada aplikasi Arkas ya, Bapak dan Ibu kita punya aplikasi Siplah. Nah, aplikasi Siplah ini adalah aplikasi yang dikelola oleh kementerian juga, yang dimana untuk saat ini, ketika Bapak dan Ibu akan belanja di Siplah, itu akan melihat dari proses perencanaan di RKS-nya dulu. Jadi kemarin di bulan Agustus 2024, kami merilis yang namanya halaman pemetaan pembelanjaan. Sehingga kalau yang biasanya Bapak Ibu belanja di Siplah itu dilakukan proses pemilihan sumber dana, kalau yang sekarang di Arkas, Bapak Ibu memilih terkait dengan perencanaan di RKS-nya dulu. Ketika di RKS-nya tidak ada perencanaannya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa belanja di Siplah. Ketika Bapak dan Ibu melakukan proses perencanaan di RKS-nya per lusin ataupun katakanlah mungkin per unit, maka di Siplah pun harus per unit. Tidak bisa kalau di Arkasnya per unit, tapi di Siplahnya kita mau belinya satu gitu. Nah, ini tidak bisa. Karena apa? Karena ketika nanti kita diarahkan ke halaman pemetaan pembelanjaan itu tidak akan ketemu ya barangnya. Oke, ada Arkas, ada Siplah, ada Markas. Nah, Markas ini apa? Markas ini tentu adalah proses aplikasi untuk melakukan proses monitoring, ya, monitoring, pengawasan, begitu, ya, yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap apa? Terhadap semua proses yang ada di sekolah. Jadi markas dinas ini bukan hanya untuk proses pengesahan begitu ya, idealnya, ya. Karena apa? Sesuai dengan surat edaran bersama, ya, Bapak dan Ibu, eh, surat edaran bersama antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021, ini nomor 7 tahun 2021, ini aturan yang mendasar gitu ya dulu adanya Arkas. Ini disampaikan bahwa
aplikasi Arkas ini sebagai aplikasi tunggal. Ya, ini sudah satu kesepakatan nih dengan Kemdagri bahwa Arkas ini aplikasi tunggal untuk apa? Untuk pengelolaan keuangan di satuan pendidikan. Ya, nah, ini yang perlu eh, kita cermati. Yang kedua, markas. Nah, di SEB tersebut itu disampaikan bahwa markas ini menjadi aplikasi tunggal bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan proses pengawasan, monitoring begitu ya, serta proses pengintegrasian antara markas dengan SIPD. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dalam hal ini tentu ada keterintegrasian dengan aplikasi lainnya juga. Bahkan ini di luar Kementerian Pendidikan. Terintegrasi dengan apa? Yang keempat, kita terintegrasi dengan informasi atau SIPD atau sistem informasi pemerintah daerah. Apa yang sudah kita integrasikan, ya, yang sudah kita integrasikan adalah terkait dengan proses RKA di Dinas Pendidikan, gitu ya. Oke, ini kan terkait dengan perencanaan Tekmin 1 ya. Jadi saya tidak bahas terkait dengan integrasinya, gitu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu secara umum dari tahun 2023 aplikasi Markas Dinas Pendidikan itu sudah terintegrasi dengan SIPD, ya, sudah terintegrasi dengan SIPD. Apa yang kita integrasikan? Yang kita integrasikan adalah RKA Dinas Pendidikan. Nah, sebenarnya dari sini, ya, eh, data utamanya ini dari arkasnya sekolah. Jadi ketika sekolah bikin kertas kerja sebelum tahun anggarannya, ya, sekolah bikin kertas kerja nih sebelum tahun anggarannya, maka ketika itu diajukan pengesahan ke markasnya Dinas Pendidikan dan oleh dinas disahkan kertas kerjanya, maka barulah berbentuk RKS sekolah. Nah, RKS sekolah, ya, RKS sekolah ini merupakan bagian daripada RKA Dinas Pendidikan. Nah, ada kewajiban pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, menginputkan RKA Dinas Pendidikan terkait dengan dana BOS di aplikasi SIPD. Ya, ada kewajibannya di aplikasi SIPD. Nah, ketika Bapak dan Ibu menginputkan hal tersebut, itu sebetulnya dari Kementerian Pendidikan kita sudah melakukan proses integrasi. Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan, nanti di aplikasi Markas ada menu cetak, ada menu kirim dan lapor ke SIPD, maka Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan RKA Dinas Pendidikan ke SIPD pemerintah daerah. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah Bapak dan Ibu tidak perlu menginputkan manual. Yang biasanya kita input satu-satu di SIPD, ya, SDA berapa, barang habis pakainya, ya kan ada 3 akun belanja, ya, yang diinput di SIPD itu 3 akun belanja. Akun belanja apa saja? Barang habis pakai, ya, barang modal peralatan mesin, barang aset tetap lainnya. Nah, kalau yang biasanya Bapak Ibu melakukan proses inputnya pasti nih ya, yang kalau Bapak Ibu input manual itu pasti menggunakan data proyeksi, bukan data yang sesungguhnya. Karena apa ya, sekolahnya kan belum bikin RKS, ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ada hal yang kami permudah bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan proses penginputan di SIPD agar tidak menggunakan data proyeksi dari tahun kemarin, ya, tapi menggunakan data yang real, maka kami punya yang namanya perencanaan Tekmin 1. Perencanaan Tekmin 1 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melakukan proses pengintegrasian antara markas dengan SIPD. Sehingga nanti RKA di SIPD, RKA Dinas Pendidikan yang 3 akun belanja, belanja barang habis pakainya atau jasa, belanja eh, modal peralatan mesin, belanja modal aset tetap lainnya, ini akan terisi otomatis per sekolah di SIPD. Jadi Dinas Pendidikan nggak perlu input.
Nah, ini yang kita integrasikan nih, ya. Nah, apa proses timbal baliknya ataupun proses pengiriman dari SIPD? Nah, yang sekarang Bapak Ibu yang dikirimkan dari SIPD itu adalah SSH atau standar satuan harga. Agar apa? Agar satuan pendidikan dalam proses perencanaannya itu mengikuti perencanaan pemerintah daerah barang-barangnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, referensi barang yang ada di markas, itu kan markas dinas nih. Referensi barang yang ada di markas dinas, ini kita lakukan update dengan proses barang yang ada di SIPD. Nah, sehingga nanti di SIPD itu kan ada harga barangnya, ya. Maka harga barang itu menjadi harga barang atasnya. Maka nanti satuan pendidikan ketika merencanakan beli kertas HPS 70 gram, ya, maka secara otomatis harganya akan sesuai dengan harga di Pemda. Bukan mengikuti harga yang ada di Jakarta, bukan. Ya, tapi mengikuti harga yang ada di pemerintah daerah. Bagaimana agar itu sama? Maka tadi integrasi ini kita integrasikan SSH yang ada di SIPD, kita kirimkan ke markasnya dinas, nanti markasnya dinas ya itu akan mengirimkan ke markasnya sekolah. Bagaimana agar di sekolahnya bisa muncul? Maka di aplikasi Arkas ada satu fitur namanya adalah fitur atau tombol perbarui data kegiatan. Ya. Nah, ketika satuan pendidikan melakukan proses perencanaan A, B, C, D gitu ya, Pak saya punya kegiatan A, kegiatan B, tapi ketika saya pilih barangnya kok nggak ada. Nah, ini kemana saya harus menyampaikan? Atau Pak ketika kami melakukan perencanaan, ternyata harga barang ini nggak sesuai dengan harga di pasaran, Pak. Harga di pasarannya kertas 1 rim 70 gram itu 56.000. Tapi yang ada di Arkas saat saya pilih ya HPS 70 gram itu ternyata harganya hanya 48.000. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Harus pilih 48.000 atau bagaimana? Maka satuan pendidikan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui SSH-nya berapa di Pemda. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, satuan pendidikan dalam proses perencanaan tata kelolanya itu semua saling terintegrasi. Ya. Jadi RKAS-nya sekolah itu menjadi RKA-nya Dinas Pendidikan di markas, RKA Dinas Pendidikan itu bisa diintegrasikan dengan SIPD-nya Pemda. Barang yang ada di Pemda, ya, apapun itu diintegrasikan juga ke markasnya dinas. Dari markas dinas ini dikirimkan ke arkasnya sekolah. Tinggal nanti kalau sudah ada pembaruan di aplikasi markasnya, satuan pendidikan mengklik tombol perbarui data kegiatan. Nah, itu idealnya muncul tuh barang-barangnya gitu ya. Nah, itu dari sisi perencanaannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, hal ini sudah kita lakukan di 2023, proses pengintegrasian tahap pertama yaitu adalah pengintegrasian Arkas dengan markas, markas dengan SIPD. Ya. Nah, lalu terkait pelaporannya bagaimana? Nah, kalau terkait dengan pelaporannya bisa tidak Pak diintegrasikan dengan SIPD? Bisa. Dan ini sedang kita lakukan proses uji coba. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir ya tidak lama begitu ya di akhir November ataupun mungkin di pertengahan ataupun ya di akhir begitu ya. Ini kita sudah bisa merilis markas SIPD bagian pelaporan. Ya, tapi ini kalau pelaporannya masih proses. Kalau integrasi RKA-nya itu sudah jalan harusnya karena 2023 pun kami sudah proses integrasi begitu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu tentu eh, terkait dengan yang kelima ini ada integrasi dengan Bosalur ya. Integrasi dengan Bosalur ini apa? Integrasi dengan Bosalur ini proses pengintegrasian terkait dengan konfirmasi penerimaan dana.
Apakah Bapak dan Ibu dananya sudah diterima atau belum, itu perlu dikonfirmasi. Ya, karena kan sekolah yang punya rekening begitu ya. Nah, karena sekolah yang punya rekening ya sekolah harus melaporkan di mana di BOP Salur, sorry di BOS Salur ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak mengkonfirmasi penerimaannya di laman BOS Salur, maka nanti Bapak dan Ibu tidak akan bisa aktivasi BKU eh, di Arkasnya ya. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan klik aktivasi BKU di Arkas, maka akan muncul notifikasi. Apa yang muncul? Yang muncul adalah belum ada sumber dana. Karena tadi Bapak Ibu belum melakukan konfirmasi penerimaan di BOS Salur. Ini semua jenjang, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ataupun PAUD dan kesetaraan. Semua mengkonfirmasi pelaporannya di laman BOS Salur. Ya, agar apa? Agar tadi nanti di apa? Di aplikasi Arkasnya sekolah bisa mengklik konfirmasi ataupun bisa mengklik penerimaan dana gitu ya. Oh, hilang. Hilang share screen-nya. Oke, baik. Itu terkait dengan ekosistem pengelolaan dana BOS. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu dalam rangka proses perencanaan. Nah, perencanaan penggunaan pelaporan ini dari Kementerian Pendidikan kami membuatkan aplikasi ataupun merilis platform teknologi. Ya, ada 3 platform teknologi dalam rangka membantu satuan pendidikan mengelola dana BOSP. Ya, mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Sebetulnya kalau pelaporan ini otomatis kalau di Arkas ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama itu kita punya rapor pendidikan ya. Nah, rapor pendidikan ini untuk apa? Ya, apa sih kaitannya dengan Arkas? Tentu erat kaitannya rapor pendidikan ini dengan Arkas. Untuk apa? Nah, rapor pendidikan ini Bapak Ibu tentu untuk proses perencanaan. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mau melakukan proses perencanaan RKS di tahun 2025, Bapak dan Ibu kesulitan, Pak. Saya sulit untuk menentukan nih sekolah ini sebetulnya butuh apa sih? Ya, sebetulnya sekolah ini ingin melakukan peningkatan dalam hal apa, maka Bapak dan Ibu silahkan masuk ke rapor pendidikan, ya. Nanti dari rapor pendidikan di sana ada PBD atau di sana ada menu unduhan, ya. Bapak dan Ibu silahkan unduh rapor pendidikannya. Di rapor pendidikan itu nanti ada yang namanya eh, nanti di rapor pendidikan itu ada menu unduhan, diunduh dalam bentuk Excel. Di dalam Excel itu nanti akan ada isian, ada rekomendasi keseluruhan, ada rekomendasi prioritas. Ya. Nah, antara rekomendasi keseluruhan dan rekomendasi prioritas, maka Bapak Ibu silahkan pilih yang prioritas dulu. Nah, kalau kegiatannya sudah Bapak dan Ibu temukan, oh, sampel. Literasi saya ternyata di rapor pendidikan ini literasi saya berwarna merah. Oh, kenapa berwarna merah nih? Maka nanti kan diidentifikasi, direfleksi, dibenahi. Nah, nanti ada satu kolom di Excel itu, di kolom apa eh, rekomendasi prioritas, itu ada satu kolom namanya kegiatan Arkas. Ya. Nah, kegiatan Arkas itu nanti Bapak Ibu bisa pilih. Oh, Pak, kami ada workshop peningkatan kompetensi guru. Nah, nanti dokumentasikan dalam RKT. Ya.
Pak, ada nggak tidak ada apakah ada contoh terkait dengan kalau kita punya kegiatan workshop ini, Pak, ini belanjanya apa saja, ada nggak contohnya? Nah, contohnya itu memang tidak kami berikan contoh, Pak, Bu, ya. Nah, kenapa tidak kami berikan contoh? Karena khawatirnya contoh yang kami berikan itu menjadi pedoman di sekolah, bukan lagi contoh, gitu ya. Katakanlah seperti ini. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melihat rapor pendidikan, oh ternyata saya di rapor pendidikan ini rekomendasi prioritasnya adalah melakukan workshop peningkatan kompetensi guru terkait kompetensi pendidik atau tenaga pendidikan terkait dengan literasi. Nah, di kegiatan itu Bapak dan Ibu itu butuh apa saja sih? Nah, itu diserahkan ke sekolah, Pak, Bu. Kami tidak memberikan contoh. Ya, contoh begini, Bapak dan Ibu di kegiatan workshop tersebut, Pak, saya ada belanja barang, ada kertasnya, ada alat tulisnya, ada mapnya, ada name tag-nya, maka kita punya kode rekening belanja alat tulis kantor, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya ada modulnya, boleh nggak saya belanja modulnya? Kebutuhannya di workshop itu boleh, silakan. Berarti ada cetak dan penggandaan, ya, ada ngeprintnya begitu ya. Itu sudah 2 kode rekening belanja. Oh, Pak, saya ada narsum. Boleh nggak saya memanggil narsum dalam workshop ada workshop peningkatan kompetensi? Oh, boleh, silakan. Berarti narsum. Itu sudah 3 ya. Pak, kalau saya manggil narsum kan ada perjalanan dinasnya. Boleh nggak? Ya boleh, silakan perjalanan dinas. Itu sudah 4 tuh kode rekening belanjanya. Pak, saya ada makan minum dalam kegiatan workshop. Boleh, silahkan. Berarti ada berapa? Ada 5 tuh. Nah, kalau 5 ini kita buatkan format di Arkas begitu ya, ataupun dokumentasi dimanapun itu, yang itu sumbernya dari Kementerian Pendidikan, maka eh, itu bukan lagi contoh begitu. Tapi itu akan jadi panduan bagi sekolah. Karena sekolah kan seperti itu kebiasaannya. Sudah tahu ini contoh, nanti ada yang komplain ya ketika dicek, ini kok di workshop cuma ada makan minum aja. Padahal contohnya dari kementerian kan ada 5. Nah, itu yang nggak bisa, ya. Padahal itu contoh, sudah tahu itu contoh. Itu tidak bisa jadi panduan, ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, mungkin kalau sekolah dengan kondisi pendanaan bosnya 100 juta, dengan satu kegiatan kita contohkan 5 kode rekening belanja, dia nggak akan jadi masalah, Pak. Karena dananya banyak. Tapi kalau bagi sekolah yang hanya penerimaannya mungkin hanya 5 juta, hanya 10 juta, diberikan 5 kode rekening belanja dalam satu kegiatan, itu saya yakin Bapak dan Ibu sekolahnya akan teriak. Nggak bisa, Pak, seperti ini, Pak. Dana BOP saya kurang, dana bos saya kurang. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dalam hal proses perencanaan, baik itu di RKT-nya ataupun di rapor pendidikannya, ya, itu kita mungkin tidak menampilkan contoh-contoh yang terkait dengan pembelanjaannya. Tapi kalau contoh kegiatannya itu ada di Arkas semua, ya. Nah, Bapak dan Ibu, sehingga ketika Bapak dan Ibu sudah menentukan kegiatan apa yang kami akan lakukan dari rapor pendidikan, maka silakan jabarkan di RKAS-nya. Ya. Nah, di Arkas itu ada daftar kegiatan. Untuk TK, PAUD, ya, ataupun KB, SPS, dan sebagainya, ini ada 49 kegiatan. Kalau untuk PKBM, kesetaraan, itu ada 101 kegiatan. Kalau yang sekarang jadi 102 kalau nggak salah. Kalau yang SD itu ada 140 kegiatan, SD, SMP, SMA sekitar 140-an. Kalau SMK dan SLB itu ada sekitar 150 kegiatan. Nah, semua kegiatan yang ada di aplikasi Arkas, ingat, semua yang ada di Arkas nih, nanti dicek aja satu-satu. Atau minta ke Dinas Pendidikan, kalau yang dari sekolah gitu ya. Pak, saya boleh minta referensi kode kegiatan ataupun referensi kegiatan yang ada di Arkas, boleh nggak? Boleh, silakan minta ke Dinas Pendidikan. Nanti di Markas bisa diunduhkan dalam bentuk Excel. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempelajari. Oh, ternyata ada kegiatan A, ada kegiatan B gitu ya.
Semua kegiatan tuh nggak ada yang dilarang, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan yang ada di aplikasi Arkas itu tidak ada satupun yang dilarang oleh Kementerian Pendidikan. Ya, karena secara pengembangan aplikasi tidak mungkin kami menyimpan satu kegiatan di aplikasi Arkas yang itu adalah kegiatan yang dilarang oleh Juknisbos. Ya itu kan sama dengan kita menjebak sekolah. Nah itu nggak mungkin kita jebak sekolah. Ya. Jadi semua kegiatan kalaupun Pak ini saya ada 140 nih SD kan. Saya kebetulan SD-nya punya pendanaannya sekitar 600 juta Pak gitu ya. Boleh nggak semua kegiatan nih saya buat di Arkas gitu ya, sesuai dengan apa kebutuhan saya? Ya boleh, silahkan nggak apa-apa. Laksanakan aja 140 kegiatannya, gitu. Nggak masalah gitu ya. Tidak ada satupun yang dilarang, ya. Karena untuk larangan penggunaan dana bos itu sudah jelas Pak, ada di Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Itu ada apa regulasinya di sana, ya. Dilarang membungakan, meminjamkan, mendanai program yang bukan prioritas, membuat bangunan gitu ya, apa rehab dan sebagainya, iuran dan semua itu yang dilarang tuh hanya yang itu, ya. Jadi eh, Bapak dan Ibu, Arkas ini kegiatannya itu sudah sesuai dengan keputusan dari kementerian gitu ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tadi ketika Bapak dan Ibu sudah punya kegiatan di RKT-nya sekolah, maka silahkan jabarkan ke aplikasi Arkas. Nah, jadi Bapak dan Ibu dalam perencanaan ini sudah tidak pusing lagi gitu ya. Kan kalau perencanaan ini kan di sekolah ini ada dua gitu ya. Ada perencanaan rutinitas, ada perencanaan untuk peningkatan kompetensi pembelajarannya ya, atau peningkatan hasil pembelajarannya. Maka yang untuk rutinitas saya yakin sudah biasa nih. Apa yang rutinitas? Bapak Ibu eh, apa namanya belanja listrik, belanja air, internet, honor gitu ya. Mungkin buku juga itu sudah menjadi eh, kegiatan yang rutinitas begitu ya. Nah, yang peningkatannya apa? Nah, tentu peningkatannya Bapak Ibu ada workshop peningkatan kompetensi eh, PTK-nya ataupun tenaga kependidikannya dan sebagainya, ataupun Bapak Ibu ada terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulumnya, ya, penyesuaian dan sebagainya. Nah, ini yang proses pengembangannya, ya. Atau Bapak Ibu ada kegiatan terkait dengan pembahasan rapor pendidikan, pembahasan PBD dan sebagainya, itu silakan Bapak Ibu di aplikasi Arkas, ya. Ada kegiatannya semua. Ya, bahkan Bapak dan Ibu dalam proses pengelolaan dan sebagainya ini ini juga ada di aplikasi Arkasnya, ya. Oke. Nah, yang ketiga kita punya aplikasi Siplah, ya. Aplikasi Siplah ini untuk apa? Nah, tadi aplikasi Siplah ini untuk proses pembelanjaan ataupun realisasi, ya. Jadi, Bapak dan Ibu, nah, kenapa kita harus pakai Siplah? Agar setelah Bapak dan Ibu belanja, setelah keluar BAST, laporannya itu masuk ke Arkas otomatis. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu, yang ketiga, kaitannya dengan proses penatausahaan ataupun realisasi. Karena kalau pelaporan ini otomatis di Arkas. Bapak dan Ibu, pelaporan itu di Arkas akan secara otomatis terbaca oleh kementerian ketika sekolahnya melakukan klik tutup BKU di akhir bulan, itu sudah dinyatakan melakukan pelaporan. Semudah itu sebetulnya Pak Bu, dengan adanya aplikasi Arkas ini Bapak Ibu nggak perlu Bapak Ibu ngirimkan berkas ke pusat gitu ya, mengirimkan SPJ ke pusat nggak perlu Pak. Mungkin kalau di pemerintahan daerah masih ada, itu silakan aja. Itu sesuai dengan kewenangannya. Tapi ketika Bapak Ibu diminta laporan oleh pusat untuk penyaluran dana BOS tahap berikutnya, Bapak Ibu cukup simpel klik tutup BKU, itu sudah dianggap laporan. Ya, nggak ada lagi Bapak Ibu upload berkas, nggak ada. Nah, ini yang kita permudah begitu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, dengan Bapak Ibu belanja di Sipla, maka nanti secara otomatis pelaporannya itu akan masuk ke aplikasi Arkas. Ketika Bapak dan Ibu klik belanja dari Sipla, maka di aplikasi Arkas itu hanya tinggal 2 langkah sebetulnya.
Ya, hanya tinggal dua langkah. Langkah apa saja? Hanya memilih invoice, mengecek, ya, melihat. Di situ ketika Bapak dan Ibu pilih invoice, klik lanjut, itu akan muncul resume atau rekapan. Oh, ini. Kalau sudah, oh sudah betul, tinggal klik tombol simpan. Semudah itu Pak Bu, ketika Bapak dan Ibu menggunakan Siplah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Siplah, maka laporan di RKS-nya kan manual. Kita harus ngisi nama toko, ada NPWP-nya atau tidak, kita pilih kegiatannya apa, kode rekeningnya apa, nama barangnya apa. Langkah ketiga kita klik pajaknya. Nah, itu yang kami sederhanakan. Dengan adanya integrasi Siplah ke Arkas, itu proses yang kami sederhanakan. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi melakukan A, B, C, D begitu ya. Hanya tinggal pilih invoice, lihat sudah betul atau belum, klik tombol simpan. Selesai laporannya, Pak. Ya. Nah, ini perbedaannya antara ketika Bapak dan Ibu menggunakan Siplah dengan tidak menggunakan Siplah. Ya. Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2022, ya Bapak dan Ibu, proses pengadaan barang jasa dana BOS yaitu melalui Siplah. Ya, aturan dan regulasinya itu sudah jelas melalui Siplah, ABCD-nya itu nanti ada di Siplahnya. Ya, oke. Sehingga Bapak dan Ibu, dengan adanya 3 platform ini, platform rapor pendidikan, platform aplikasi ARKA, aplikasi Siplah, ini dalam rangka mempermudah sekolah melakukan proses perencanaan. Harapkan yang kami apa eh, yang kami maksud dengan adanya perilisan aplikasi itu untuk mempermudah Bapak dan Ibu di sisi pelaporannya, bukan ingin mempersulit Bapak dan Ibu. Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, yang selanjutnya tentu ini terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di eh, Kementerian Pendidikan yang kaitannya ini seperti yang kita ketahui bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan aturan ini. Dengan paparan ini sudah tidak asing lagi karena ini ya selalu saya sampaikan juga gitu ya dimanapun. Kenapa? Karena untuk mengingatkan setelah kita melakukan proses eh, eh, monitoring ataupun proses mungkin di nah, bos ini hanya dikelola oleh Kemdikbud. Ketika mereka ada temuan, oh ini nih dilarang nih belanja ini dari Kemdikbud. Oh, berarti kegiatan ini dilarang oleh Kemdikbud. Nah, Bapak dan Ibu, dalam proses penyusunan RKAS kita perlu membedakan, ya. Kita perlu membedakan karena mau tidak mau Bapak dan Ibu, beda perencanaan dengan beda penata usahaan ataupun beda realisasi. Nah, ini kita pahami dulu bahwa Bapak dan Ibu, ketika sekolah penerima dana BOS, ini untuk penerima dana BOS ya. Kalau tidak penerima dana BOS ya bisa diajukan gitu, ya. Bisa diabaikan gitu. Nggak perlu Bapak dan Ibu pahami ini. Ya. Oke, ketika Bapak dan Ibu sebagai penerima dana BOS, maka masalah mekanisme dan syarat penyaluran ini diatur oleh Kementerian Keuangan. Ya. Sehingga apa sih korelasinya dengan aplikasi Arkas? Maka Bapak dan Ibu di Arkas tidak akan bisa klik aktivasi BKU kalau belum ada SP2D dari Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu nggak akan bisa ngisi BKU ya kalau Bapak dan Ibu belum ditetapkan sebagai ataupun belum disalurkan dana bosnya oleh Kementerian Keuangan. Karena kan yang menyalurkan dana bos yaitu ada di Kementerian Keuangan. Ya. Ini mekanisme syarat dan penyaluran. Nah, yang kedua kita punya Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan ini mengatur apa terkait dengan syarat kriteria penerima. Kalau tadi syarat kriteria penyaluran, ini ada syarat dan kriteria penerima dana BOSP. Ya, lalu Kementerian Pendidikan itu mengatur bagaimana Bapak Ibu penggunaan dana bosnya dari sisi perencanaannya. Di Juknis BOS ada 12 komponen BOS, 10 untuk SD, SMP, SMA, 12 untuk SMK, SLB, 10 untuk BOP PAUD, 10 untuk BOP kesetaraan.
Di setiap komponen ada klausalnya, kegiatan yang relevan dengan PPDB, kegiatan yang relevan dengan pengembangan perpustakaan, kegiatan yang relevan dengan pembelajaran dan ekstrakurikuler atau pembelajaran dan bermain. Itu silakan Bapak dan Ibu cari kegiatannya ada di Arkas semirip mungkin. Oh Pak, saya punya kegiatan A, B, C, D nih, tapi di Arkas ini namanya nggak spesifik ya Pak ya. Betul, kami tidak jadikan spesifik, kami jadikan umum agar sekolah tidak terikat gitu loh. Ya, sehingga nanti cari kesamaannya. Oh iya, ini tuh masuk ke ekstrakurikuler A, ini tuh masuk ke ekstrakurikuler B dan sebagainya. Nah, sehingga di arkasnya sekolah ekstrakurikuler itu hanya tinggal dua, Pak Bu. Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan, pelaksanaan ekstrakurikuler di luar kepramukaan. Yang menyangkut kepramukaan, silahkan. Ada jambore, ada persami, ada baris berbaris, itu di kepramukaan. Pak, kalau saya punya ekstrakurikuler seni lukis, seni tari, gitu ya, seni musik dan sebagainya, ada badminton, ada catur dan sebagainya, maka silahkan masukkan ke dalam ekstrakurikuler di luar kepramukaan. Nah, lalu nanti Pak, ini yang membagi A, B, C, D ke eksul apa dan sebagainya, itu nanti pelaporan manualnya di sekolah. Ketika melakukan proses apa peng-SPJ-an, ya, karena kan peng-SPJ-annya dilakukan di sekolah. Itu yang membedakan itu saja nanti. Jadi kalau di Arkas, Bapak dan Ibu, kita melakukan proses perencanaan, itu dilakukan proses perencanaannya melalui aturan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Ada lampirannya, lampiran komponen BOSP reguler. Nah, yang ketiga kita punya Kemdagri atau Kementerian Dalam Negeri. Ada Permendagri nomor 3 tahun 2023. Ini mengatur tentang apa? Ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan dana BOS di pemerintah daerah. Karena dana BOS masuk ke dalam pengelolaan pemerintah daerah, maka secara tidak langsung, Bapak dan Ibu, dana BOS-nya ya, dana BOS-nya itu merupakan bagian dari APBD. Ya, ini mau PKBM, mau PAUD, ya, swasta atau negeri perlu memahami aturan ini. Kalau Bapak Ibu sebagai penerima dana BOSP, oh Pak saya bukan penerima, ya nggak perlu paham. Ya, apa yang ingin saya sampaikan dalam perencanaan adalah Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu merencanakan kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru, kegiatannya itu dari Kementerian Pendidikan. Tapi ketika di dalam satu kegiatan Bapak dan Ibu ada kebutuhan belanjanya, nah ini kebutuhan belanjanya nih, maka itu bukan diatur oleh Kemdikbud, ya, itu bukan diatur oleh Kemdikbud. Oh Pak, saya ada kegiatan workshop, kata Pak Dadan kemarin belanja makan minum nggak masalah, tapi saya ada temuan Pak dari BPK dan Inspektorat, nggak boleh. Ah, yang tidak boleh itu bukan kegiatannya Pak Bu. Yang menjadi temuan ini bukan kegiatannya, yang menjadi temuan apa? Belanjanya. Kenapa belanjanya jadi temuan? Kenapa makan minumnya jadi temuan? Oh, ternyata tidak sesuai dengan SSH. Di SSH makan minumnya cuma 45.000, Bapak dan Ibu beli nasi kotak dengan harga 150.000 per orang. Nah, itu yang jadi temuan. Bukan kegiatan yang jadi temuan. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami bersama nih, bahwa ketika kita melakukan proses perencanaan, kita pakai Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Oh, saya ada kegiatan lomba, saya ada kegiatan apa workshop, saya kegiatan in-house training, ada saya kegiatan ABCD yang lainnya gitu kan, pengembangan perpustakaan dan sebagainya, itu dari Kementerian Pendidikan. Dari semua kegiatan ternyata saya ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Oh, saya ada kebutuhan perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinasnya ini bukan diatur oleh Kementerian Pendidikan, tapi perjalanan dinasnya itu diatur oleh oleh pemerintah daerah. Ada di daerah namanya SSH, Standar Satuan Harga. Ada di daerah namanya aturan dari BPKAD, ada perwalnya, perbubnya, pergubnya, dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami oleh sekolah. Jadi, bedakan perencanaan dengan penata usahaannya atau dengan pelaksanaannya. Karena ini nggak bisa disamakan, gitu. Ya.
Kalau kegiatannya dari Kementerian Pendidikan, dari 10 komponen BOS, 12 komponen BOS, ya. Kalau belanjanya, kebutuhannya itu diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Sehingga Bapak dan Ibu, dana BOS itu diatur ataupun dikelola juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, proses pengelolaan dana BOS di pemerintah daerah. Jadi, ketika Bapak dan Ibu mau belanja, maka ikuti aturan dari pemerintah daerah. Ya. Oke. Ini beberapa regulasi yang tentu perlu Bapak dan Ibu pahami. Nah, ini di Juknisbos nomor 63 tahun 2022 dalam rangka perencanaan Tekmin 1, Bapak dan Ibu, ada 3 tahapan nih. Ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan penatausahaan, dan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang perlu kita fokus nih di 2 tahapan ini. Kalau tahapan pelaporan ini otomatis. Ya, ini otomatis. Ini yang 2 nih. Nah, Bapak dan Ibu, saya bahas tahapan perencanaan tadi ya, bahwa perencanaan satuan pendidikan itu dilakukan sebelum tahun anggaran, sebelum disalurkan. Ya. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Apa? Bahwa perencanaan dan penganggaran dana BOSP itu disusun untuk 1 tahun anggaran. Ya, 1 tahun anggaran, bukan 1 tahun pelajaran. Kalau 1 tahun anggaran berarti dari Januari sampai Desember. Ya, bukan lagi dari Juli sampai dengan Juni. Kenapa? Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022, cut off 31 Agustus kemarin kan kita ada cut off ya, 31 Agustus nih. Nah, cut off 31 Agustus itu perhitungan siswanya itu digunakan untuk penyaluran dana BOS tahun berikutnya. Januari sampai Desember 2025. Tidak digunakan untuk tahun berjalan sekarang. Contoh, sebagai contoh nih ya, Bapak dan Ibu 2023 siswanya cuma 150. Kemarin setelah PPDB jadi berubah 170. Ketika disalurkan tahap 2 di Agustus, tahap 2 nih di Agustus, apakah Bapak dan Ibu dibayarnya 170? Enggak, dibayar tetap 150. Kapan 170-nya? Nanti Januari sampai Desember. Jadi secara perencanaan anggarannya, secara perencanaan RKS-nya, kita bisa menyesuaikan dengan perencanaan daerah menggunakan tahun anggaran. Ya, Pak, tapi ada perubahan jumlah siswa, itu nanti lakukan pergeseran. Kalau siswanya bertambah, berarti kan fotokopi soalnya yang bertambah. Maka nanti cari kegiatan yang itu pendanaannya besar, ya, di barang habis pakainya, di cetaknya atau di jasanya, itu alihkan dulu ke cetak soal. Yang itu dikurangi jumlahnya. Nah, kalau siswanya yang berkurang gimana, Pak? Jadi 150 cuma jadi 130, maka yang 20 lagi silakan Bapak dan Ibu anggarkan untuk kegiatan yang lain. Lakukan revisi. Nah, itu yang betul. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya dari 2023 ya. 2023, 2024 Bapak dan Ibu ini bisa fokus untuk proses perencanaan di sekolah, perencanaan RKS-nya itu fokus di tahun anggaran, bukan lagi di tahun pelajaran. Ya. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu dalam proses penyusunan dokumen RKS-nya pastikan itu berdasarkan rapor pendidikannya ataupun prioritas kebutuhan sekolah. Ya. Lalu, nah ini Bapak dan Ibu, bahwa idealnya ketika Bapak dan Ibu melakukan proses perencanaan, nah, perencanaan ya, itu sudah sampai sedetail mungkin dengan harga barangnya. Karena di RKS ada harga barangnya. Harga barang itu idealnya include atau sudah termasuk dengan pajaknya. Ya, pajak dan administrasi yang lainnya. Itu idealnya sudah termasuk. Ya, bukan dipisah-pisah begitu ya. Oh, harga barangnya 5 juta, pajaknya 500.000. Ah, bukan seperti itu, bukan. Ya, di perencanaannya bukan. Tapi di harga 5 juta itu semuanya harus sudah include dengan pajak.
ya. Karena kan kalau kita harga barang 5 juta terus saya bayar pajak lagi 500.000, itu jadi 5.500.000, ya pajaknya beda lagi, ya. Karena ada DPP, ada harga barang, ada total, ada PPN-nya nanti, ya. Nah, itu lebih mudah tadi yang saya sampaikan, lebih mudah belanja di Sipla. Di Sipla kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan pajak dan sebagainya karena sudah otomatis. Ya, dengan kita bayar 3 juta ya itu sudah otomatis. Nanti di invoice-nya dijabarkan ABCD-nya, pajaknya berapa, adminnya berapa dan sebagainya. Ya. Oke, lalu Bapak dan Ibu, nah ini yang jangan dilupakan bahwa dokumen RKS, ya, dokumen RKS itu diketahui penyusunannya melalui rapat penyusunan dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komitenya. Ya, libatkan semuanya. Sehingga nanti tidak ada apa ya istilahnya kecemburuan lah ya dalam mengelola dana BOS. Dan Bapak dan Ibu, tolong ya bagi satuan pendidikan bikin SK ataupun bikin tim BOS-nya di sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Bikin timnya di sekolah, ya. Siapa yang A mungkin bagian pelaporannya, B mungkin bagian penyusunan dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu nanti pengelolaan dana bosnya tidak dilakukan oleh sendiri gitu, tapi dilakukan oleh tim gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, di tahapan yang kedua, tahapan pelaksanaan atau penatausahaan ini sebetulnya apa menggarisbesarkan bahwa penggunaan dana BOS itu sesuai dengan perencanaan. Sehingga tidak ada lagi kasus, Pak, saya sudah belanja di Sipla, belanjanya bulan Februari. Saya punya kebutuhan beli buku. Terus saya tanya, Ibu punya perencanaan beli buku? Enggak punya, Pak. Tapi sudah belanja di Sipla, sudah, Pak. Barang sudah dikirimkan, sudah BAST dan sebagainya. Nah, ini yang akan kesulitan dalam pelaporannya. Ya, karena apa? Ya harus nunggu perubahan RKS agar itu bisa dilaporkan di RKS-nya, gitu ya. Pastikan bahwa bukti-bukti pendukungnya dalam proses pengadaan barang jasa, BAST-nya, kwitansinya, invoice-nya dan sebagainya itu disimpan baik-baik nanti untuk pelaporannya, gitu ya. Oke, lalu Bapak dan Ibu, penginputan penata usahanya atau penginputan BKU-nya di Arkas itu bisa dilakukan setiap waktu. Kita tidak ada batasan, oh harus sebulan sekali, oh bisanya cuma 3 bulan sekali, nggak ada. Kapanpun Bapak Ibu mau menginputkan RKS-nya, BKU-nya ya itu dipersilahkan. Ya. Nah, tahapan ketiga ini tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan tadi yang saya sampaikan ini otomatis ketika Bapak Ibu tutup BKU di step kedua ini. Ya, ketika Bapak Ibu tutup BKU. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah ini terkait dengan perencanaan Tekmin 1, ini sudah kita buka di bulan September tahun 2024, kemarin di tanggal 19 September. Untuk apa? Tentu Bapak dan Ibu, saat ini sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan pemerintah daerah ini terpisah. Tadi yang saya sampaikan, sekolah bikinnya menggunakan tahun pelajaran, Pemda menggunakan tahun anggaran. Nah, dengan adanya proses Tekmin 1 ini diharapkan antara perencanaan, ya, ini, antara integrasinya ini, antara perencanaan pengelolaan dana dana keuangan di sekolah itu sejalan dengan keuangan di daerahnya. Di daerah Bapak dan Ibu perencanaannya dari Januari sampai Desember, maka sekolah pun sama dari Januari sampai Desember. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dari sisi lini masa ya, nah, ini ada penyesuaian lini masanya yang tadi saya sampaikan. Sehingga ketika Bapak dan Ibu melakukan proses Tekmin 1 itu sama saja Bapak dan Ibu dengan proses pengintegrasian keuangan sekolah ke pemerintah daerah. Nah, sebagai gambaran seperti ini, ketika Bapak dan Ibu di September melakukan proses perencanaan RKS, maka pemerintah daerah ini kan sedang melakukan KUA PPAS ataupun RKS KPD, sedang menyusun RKS KPD. Ya, Oktober, November, Bapak dan Ibu nyusun, Pemda pun sama merancang di Desember ketika sudah ada informasi terkait dengan
penetapan APBD, maka RKAS Bapak dan Ibu itu sama juga masuk ke dalam APBD, bagian daripada penetapan. Jadi sejalan ya perencanaan sekolah dengan perencanaan keuangan di daerahnya ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ini dalam rangka sinergitasnya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari sisi regulasi dan sistem ini sudah disupport. Dari sisi Kemdagri ada peraturan terkait dengan perencanaan Tekmin 1 ini sudah ada aturannya di mana? Di PP 12 ya, tahun 2019, Permendagri 77 tahun 2020, Permendagri 3 tahun 2023. Di Kemdikbud apa? Bahwa cut-off 31 Agustus digunakan untuk alokasi dana BOS tahun berikutnya. Tadi ada surat edaran bersama menginstruksikan bahwa Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan Tekmin 1. Sehingga Bapak dan Ibu, alokasi dana BOS tahun 2000, data cut-off tahun 2024 dapat digunakan untuk perencanaan daerah dan penyusunan RKS di tahun anggaran 2025. Ini dari sisi regulasinya. Dari sisi sistemnya, ada di pemerintahan daerah itu namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD. Ini juga sudah mendukung terkait dengan perencanaan. Ya. Di Kemdikbud, ya, di Kementerian Pendidikan, ini juga sama Bapak Ibu. Markas-markasnya dibangun sesuai dengan bisnis proses yang menyesuaikan dengan tata kelola keuangan daerah tadi, ketiga aturan yang berlaku. Bahwa angka perencanaan dana BOS tahun 2025 itu dapat secara otomatis terintegrasi ke SIPD, ya, melalui markasnya Dinas Pendidikan. Nah, ini gambaran aplikasinya Bapak Ibu. Nanti klik aktivasi kertas kerja, silahkan salin. Kalau tidak salin ya silahkan buat baru. Tapi rekomendasi dari kita sih membuat kertas kerja baru. Karena tadi kita akan menyesuaikan dengan rapor-rapor pendidikannya. Kalaupun salin, kita kerjanya akan jadi 2 kali, Pak. 2 kali gimana? Ya kita harus edit. Kalau kita edit, ya nanti ada tombol-tombol yang lainnya gitu ya. Kalau tambah ya kita kalau hanya klik tombol tambah, pilih kegiatan, pilih kode rekening belanja, pilih barang, isi nominal, pilih barangnya, setelah pilih barang, pilih bulannya selesai. Tapi kalau kita edit, kita klik tombol edit, kita pilih lagi, kita susun lagi anggarannya berapa, tambah lagi. Nah, itu akan jadi 2 kali pekerjaan. Ya, itu Bapak dan Ibu terkait dengan perencanaan Tekmin 1 saat ini kegiatannya sudah ada ya di markasnya dinas. Kalau Bapak Pak, saya kegiatannya apa saja ya? Terus kan sekarang Pak regulasi yang baru kan belum ada Pak. Jadi kami belum mau menyusun. Nah, saat ini pakai regulasi yang ada. Karena apa? Karena mulai 2020 sampai dengan sekarang, komponen BOS reguler itu tidak mengalami perubahan. Coba dilihat Bapak dan Ibu dari aturan Permendikbud sebelumnya. Ya, dengan Permendikbud nomor 63. Bandingannya apa? Penggunaan dananya terkait dengan 12 komponen BOS, BOSP, ya, ataupun komponen BOP-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan regulasi yang ada terlebih dahulu. Ya, karena dari sisi kegiatan itu kegiatan sudah kami finalkan dan itu tidak mengalami perubahan gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya kira paparannya saya cukupkan terlebih dahulu terkait dengan apa eh, proses ataupun terkait dengan perencanaan Tekmin 1 gitu ya. Saya cukupkan terlebih dahulu, mungkin selanjutnya jika mau ada sesi tanya jawab, waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Kang Dadang atas kesempatan yang diberikan untuk tanya jawab. Oke, silakan Pak. Kami berikan kesempatan 3 dulu ya. Yang pertama dari Pangkep, yang kedua dari mana tadi Mas Ren? Yang dari Pangkep dulu, silakan Pak. Yang kedua dari Bapak yang ketiga. Mas Buyung yang ketiga. Ya. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin narasumber dari kementerian, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, lebih kerennya dipanggil Pangkep. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, mewakili dari teman-teman yang ada dan mungkin hampir sama curahannya terkait dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh kementerian bahwa percetakan dan pengadaan ijazah sekarang itu sudah dikembalikan ke masing-masing satuan pendidikan yang ada di daerah. Yang jadi persoalan adalah yang pertama, untuk percetakan dan pengadaan ijazah di sekolah itu, untuk kami di Pangkep itu belum masuk di SSH, standar satuan harga yang berlaku di daerah kami. Yang kedua, bagaimana dengan penomoran nomor seri ijazah? Itu yang menjadi kebingungan mereka juga. Jadi mungkin inilah salah satu yang akan menghambat penyelesaian perencanaan ARKAS dengan deadline sampai tanggal 30 November 2024. Karena mungkin masih banyak juga di teman-teman di daerah lain terkait harga yang harus dimasukkan di dalam ARKAS mereka. Yang ketiga, terkait pengadaannya itu, ini kan masih bingung mereka. Bagaimana model dan keseragaman dari ijazah itu. Kalau selama ini kan pasti seragam karena distribusi langsung dari kementerian. Nomor serinya sudah jelas, jenis kertasnya sudah jelas. Nah, kalau dikembalikan ke masing-masing satuan pendidikan, saya khawatirnya adalah nanti kertas yang dipakai untuk membuat ijazah itu satu sekolah dengan sekolah lain beda. Nah, ini kalau ijazah kan dipakai seumur hidup. Itu yang ingin kami pertanyakan, bagaimana dengan model ijazah itu. Apakah nanti kami kemarin sudah sampaikan melalui, kebetulan saya penanggung jawab bidang SMP di Kabupaten Pangkep, itu ada teman-teman dari MKKS kami mempertanyakan, apa dasar kami untuk menganggarkan? Dasarnya apa? Jelasnya peraturan menterinya sudah jelas, tetapi petunjuk teknis dan juklisnya itu belum ada. Terkait dengan jenis kertas, harganya bagaimana, itu belum ada. Takutnya mereka begitu nanti ada pemeriksaan baik dari inspektorat kabupaten, inspektorat Irjen atau dari BPK, mereka akan menjadi temuan, terutama dari jenis kertas atau penganggaran yang mereka masukkan di dalam ARKAS mereka. Yang keempat yang ingin saya tanyakan, apakah nanti teman-teman untuk menyeragamkan ini, teman-teman satuan pendidikan yang ada di daerah bisa melakukan penggandaan percetakan melalui pihak ketiga dan dilakukan melalui SIPLA supaya ada keseragaman. Apakah itu dimungkinkan? Nah, kalau memang dimungkinkan, dasar mereka untuk melakukan itu apa? Apakah Permendikbudnya yang belum baru secara umum? Nah, mereka minta supaya ada semacam juknis juga terkait dengan penggandaan ijazah di satuan pendidikan. Apakah dari kementerian sendiri, dari mitra kita di bawah BPMP masing-masing di daerah, di provinsi, apakah nanti juga dari OPD yang menangani pendidikan di daerah. Apakah itu bisa dilakukan? Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terutama narasumber yang kelima Pak ya. Iya, kita yang hitungkan kan. Iya. Ini juga Pak, siapa namanya narasumber tadi Pak? Pak Dadang, Mas Dadang ya. Ini juga yang jadi curhatan seluruh sekolah yang ada, bahkan mungkin cuma bukan di Pangkep, di Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Bagaimana biaya jasa penulisan. Mereka kemarin komplain ke kami, Pak,
penulisan ijazah. Kan itu kan jasa. Tetapi kalau guru yang menulis, wali kelas yang menulis, di situ di Arkas mengatakan tidak boleh ada honor muncul. Tetapi menulis ijazah, salah titik, salah huruf, ganti belangko. Buat persuratan untuk ganti, rempong sekali. Dan itu kami alami Pak di daerah. Kebetulan saya selalu jadinya yang terima komplain dari bidang SMP di Kabupaten Pangkep. Bagaimana dengan biaya jasa penulisan itu? Apakah mereka bisa diberikan jasa melalui Arkas atau bagaimana? Mohon penjelasannya Mas Dadang. Yang kedua, yang keberapa? Yang ketujuh Midi. Oh iya, yang ketujuh Mas Dadang ya. Yang terakhir ya. Dirapel kini Pak Dokter, dirapel ini pertanyaan. Dan yakin Kak, begitu juga di benaknya mereka semua yang ada di sini. Yang ketujuh ya, yang ketujuh ada juga terutama yang hadir ini bendara, pasti kita alami semua. Rata-rata mitra kami di Siplah itu belum ada, kami kan di daerah khusus kami di Pangkep itu sudah melaksanakan yang namanya TNT, transfer non tunai semua. Tidak ada lagi uang tunai, tidak ada lagi uang di berangkas. Itu sudah kami lakukan semua. Yang jadi persoalan, kalau transfernya sesama bank, kebetulan mitra kami adalah Bank Suselbar, itu tidak ada biaya admin. Tetapi kalau mitra kita ada transaksi antar bank, itu muncul biaya admin 2.900. Yang jadi pertanyaannya, kalau satu kali mat transfer 2.900 is not problem, uang kantong bisa dikasih keluar. Tetapi kalau kali banyak, itu yang jadi persoalan, jadi keluhan mereka semua Pak. Bagaimana mengatasi yang 2.900 ini supaya nanti pada saat ada pemeriksa dari kementerian atau dari BPK, inspektor daerah mengatakan di mana ambil ini yang 2.900. Sementara tidak ada anggarannya di Arkas. Apakah kami harus jawab terus uang pribadi? Kan tidak mungkin Pak. Karena kali banyak Ya itu Bapak Mas Dadangnya, mohon penjelasannya kepada kami semua, pencerahannya kepada kami semua, supaya nanti sampai di kota kabupaten kami masing-masing, inilah bekal yang akan kami sampaikan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di daerah kami masing-masing. Demikian mungkin yang bisa saya tanyakan Pak, mohon pencerahannya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dadang mungkin bisa langsung dijawab karena pertanyaannya ini satu tapi borongan. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. atas pertanyaan. Yang pertama tentu sebetulnya pertanyaannya satu ya, dua sebetulnya. Masalah ijazah dengan biaya administrasi itu aja sih. Cuma dipecah-pecah aja gitu ya. Terkait dengan ijazah, nanti Bapak Ibu baca dulu di Permendikbud nomor 58 tahun 2024. Baca dulu di sana. Atau kalau tidak tahu, saya yakin Bapak Ibu di daerah Bapak dan Ibu sudah ada yang dipanggil, sudah ada yang mengikuti kegiatan terkait dengan digitalisasi ijazah. Tanya di daerahnya, siapa yang hadir kemarin? Apa yang didapatkan? Jangan cuma hadir terus di kegiatan ikut tidur doang. Harusnya itu sudah disosialisasikan begitu loh. Ya, harusnya sudah. Mungkin dari bulan-bulan sebelumnya itu sudah ada sosialisasinya gitu. Nah, apa yang disampaikan eh, di Permendikbud nomor 58 tahun 2024 nanti ada di pasal 7. Dibaca dulu ya. Pasal 7 itu menyampaikannya bahwa Bapak dan Ibu terkait dengan satuan pendidikan ya. Pasal 7 nih ya. Satuan pendidikan menggunakan format ijazah dan transkrip nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran. Itu sudah ada formatnya. Tidak ada penulisan lagi. Nanti secara otomatis ada aplikasinya nanti. Ya.
di ayat keduanya, satuan pendidikan mengunduh format ijazah. Nah, sekolah nih yang ngunduh formatnya, ya. Jadi sekolah nanti tentu by aplikasi, Pak. Ya, nggak manual, nggak ada ditulis tangan lagi. Datanya semua bersumber dari mana? Semua bersumber dari Dapodik nanti. Yang tentu dari Dapodik nanti diolah di Perpal PD, nanti di pengelola Perpal PD itu yang mungkin di kementerian nanti sesuai dengan kebijakannya siapa yang bikin aplikasinya, maka itu nanti akan mengelola ijazahnya. Pak, nomor serinya bagaimana? Justru dengan digitalisasinya nomor serinya otomatis akan terdetek gitu ya. Kalau dengan belangko, apakah kita bisa memastikan bahwa yang menerima itu ada di sekolahnya? Enggak juga gitu, Pak. Tapi kalau dengan digitalisasi, nomor serinya nanti akan kedetek semua. Oh, si A itu nomor seri ijazahnya sekian. Itu nanti otomatis, Pak, by system, Pak. Maka tadi silahkan, mungkin sebelumnya begitu ya, Bapak dan Ibu, masalah ijazah ini koordinasikan dengan perwakilan yang menghadiri kegiatan terkait dengan sosialisasi ijazah untuk tahun depan gitu ya. Pak, mekanismenya bagaimana? Itu nanti akan diinformasikan kembali ya oleh pengelola. Tapi yang bisa saya sampaikan ya nanti nggak ada lagi tuh penulisan ijazah karena semua sudah by system. Modelnya bagaimana? Ya modelnya tadi model model formatnya itu sudah ditentukan ada di di Permendikbud nomor 58 tahun 2024 itu format ijazahnya sudah ada tuh. Ya, bagaimana formatnya itu sudah ada. Jadi nanti tinggal dibaca saja. Ya, adapun Pak, ini belum masuk ke SSH begitu ya. Saya yakin di Bapak dan Ibu ada cetak dan penggandaan kok. Itu juga bisa digunakan. Pak, kertasnya modelnya bagaimana? Nah, nanti sesuai dengan aturan yang ada di Permendikbud nomor 58. Ya. Keberagaman. Contoh gini lah Bapak dan Ibu. Sekarang gitu ya. Ini mungkin contoh-contoh agak nggak relevan tapi relevan. Bapak dan Ibu tahu kartu keluarga? Siapa yang cetak sekarang? Ya, kita yang cetak. Kita hanya dikasih PDF, nanti kita yang cetak. Kertasnya mau formatnya kayak gimana? Ya terserah yang cetak gitu. Apakah dinas nanti bisa, Pak, nanti secara keberagaman gitu ya, agar semua seragam, maka nanti pakai A, B, C, D, ya silakan aja. Sesuaikan dengan aturannya terlebih dahulu. Tapi, kalaupun sekolah mau merencanakan dari sekarang, maka perencanaan untuk biaya pencetakannya kan sudah ada. Tinggal kertasnya kan cari, dan nanti cari kertas yang bagaimana. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ijazah begitu ya, Pak ya, karena ijazah ini sudah ada sosialisasinya dan sudah diatur di Permendikbud nomor 58 tahun 2024 begitu ya, terkait dengan hal itu. Ya. Jadi biaya jasa penulisan ya nanti mungkin tidak ada lagi gitu ya. Tadi penulisan ijazah ini macam-macam gitu ya Pak ya, bentuknya nggak ada yang seragam sekarang juga. Justru dengan sistem nanti ya tulisannya mungkin Times New Roman ataupun Arial ya semua kayak gitu ya. Sama semua begitu ya nantinya. Oke, penanda tangannya nanti terserah Bapak dan Ibu. Kalau sekolah mampu untuk digitalisasi, tanda tangan digital ya pakai tanda tangan digital. Kalau masih manual tanda tangannya ya silahkan aja gitu ya. Karena di aturannya seperti itu. Di Permendikbud nomor 58. Bahkan kalau Bapak dan Ibu baca di pasal 15 begitu ya, pencetakan ulang ijazah. Cetak ulang nih ya. Ijazah atau transkrip nilai sebagaimana dimaksud pasal 10 ya, itu dilakukan oleh pemilik ijazah dan atau nih oleh satuan pendidikannya. Dalam hal ijazah itu atau transkrip nilainya yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak atau hilang gitu ya. Nah, itu ada Pak di aturannya gitu di Permendikbudnya nomor 58 begitu ya Pak ya. Supaya mungkin nanti tidak menerka-nerka, kita pahami dulu Permendikbud nomor 58-nya, siapa kemarin yang hadir ya.
Masalah nomor seri itu nggak akan hilang, Pak. Justru dengan digitalisasinya, nomor serinya akan tercatat semuanya gitu. Nggak ada tuh nomor seri yang tiba-tiba mungkin belangkonya dikatakan rusak gitu kan. Kalau belangko rusak gitu ya kan bisa aja. Belangkonya ini rusak gitu ya. Padahal untuk siapa gitu ya. Ya, nah ini yang tentu kami harapkan bisa meminimalisir ataupun kami harapkan hal ini bisa membantu begitu ya satuan pendidikan agar tidak kesulitan dalam rangka penulisan ijazah, tidak kesulitan dalam rangka pendokumentasian, maka nanti akan ada aplikasinya begitu. Ya, ditunggu saja Pak aplikasinya. Kalaupun sekolah saat ini mau melakukan perencanaan untuk Pak, sekolah berarti nanti cetak ijazah dong. Terus biayanya bagaimana? Saat ini di Arkas itu sudah ada kegiatannya. Makanya kenapa kami munculkan sekarang supaya sekolah bisa mengantisipasi. Kalaupun nanti ada kekurangan, kan nanti bisa pergeseran, Pak. Ya, kan pencetakan ijazah nggak harus untuk semua siswa kan? Kalau SD kan cuma kelas 6 aja. Kalau SMP cuma kelas 9 gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tentu dari sisi perencanaannya silakan rencanakan. Nah, pencetakan ijazah ini cetak atau beli kertasnya. Tergantung sekolah dan Pemda juga kan. Oh, ternyata nggak ada adanya eh, biaya cetaknya. Atau oh ya sekolah beli kertasnya, cetaknya ngeprint sendiri. Ya silakan aja. Itu kami kembalikan ke masing-masing pemerintah daerah. Ya, karena tadi kalau dari sisi kegiatan kita sudah ada tuh kegiatan arkasnya itu yang diatur oleh kita Kemdikbud ya, Kementerian Pendidikan. Masalah realisasinya ya silakan di pemerintah daerahnya mau bagaimana ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan SSH di masing-masing pemerintah daerah. Oh ini SSH-nya sekian, ini sekian, itu ya itu menjadi kewenangan di masing-masing daerah gitu ya. Oke, nah yang terakhir, ini terkait dengan biaya administrasi begitu ya, Pak. Ada transfer antar bank dan sebagainya gitu ya. Ini boleh nggak sih Pak di apa namanya eh, dibiayai begitu ya. Tadi sebetulnya dari awal kan sudah saya sampaikan, idealnya di dalam satu barang itu sudah include semuanya. Karena ketika kita transfer antar bank gitu ya, ada biaya admin 2.500 katakan 2.600 atau 2.900. Ketika kita mau melaporkan, ada nggak itu kwitansinya? Kalau itu dipisahkan gitu ya. Tapi bisa nggak itu dipisahkan di Arkas? Bisa, Pak. Ada di Arkas menunya. Atau sorry, bukan menunya. Ada di Arkas kode rekening belanjanya. Ya, dari 2023 pun itu sudah ada kode 2022 bahkan. Kalau Bapak lihat di markas, Bapak mungkin bisa masuk ke markas dinas. Nanti di markas dinas ada kode rekening belanja jasa transaksi keuangan. Tapi sebetulnya itu nggak relevan dengan penggunaan pembelanjaan di sekolah. Kenapa? Ya jasa transaksi keuangan ini bagi yang ngelola keuangan begitu ya. Tapi ya itu bisa digunakan data apa bisa digunakan. Oke, itu bisa bisa digunakan dengan kode rekening belanja tersebut gitu ya. Kalau mau dipisahkan ya silahkan aja gitu ya. Tapi idealnya kan itu menjadi satu kesatuan dengan harga barangnya. Jasa apa jasa transaksi keuangannya ataupun biaya-biaya administrasinya gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin belanja di Siplah dan sebagainya gitu kan, Pak kami tidak belanja di Siplah tapi sudah non tunai, ya silahkan Pak ya. Kalaupun Bapak mau pakai biaya biaya tersendiri gitu ya, ya di Arkas ada sesuai dengan kode rekening belanjanya ada belanja jasa transaksi keuangan. Kalau mau dilakukan terpisah, tapi apakah itu terpisah? Nah, itu kan kembali lagi ke pemerintah daerahnya. Apakah biaya administrasi ini terpisah dari harga barangnya? Karena
tadi Pak Bu, dana bos ini bukan hanya satu yang ngelola, ya. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri. Yang dikelola oleh sekolah ini APBD, Pak. Kenapa APBD? Karena sudah dicatatkan di pemerintah daerah. Ketika sekolah mau menggunakan dana APBD, ada nggak aturan di daerahnya? Ada, saya kira dari BPKAD juga ada gitu. Apakah Kementerian Pendidikan sampai dengan mengatur keuangannya, transaksinya? Tidak, ya. Karena yang ngatur transaksi keuangannya itu pemerintah daerah masing-masing. Apakah di Juknisbos ada larangan penulisan ijazah? Apakah di Juknis ada guru dilarang menerima jasa penulisan ijazah? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Larangan penggunaan dana bos itu sudah jelas, Pak, tadi yang saya sampaikan. Nggak ada di situ tertulis bahwa guru yang menulis ijazah dilarang mendapatkan jasa gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu di Pemdanya, oh boleh. Maka ketika itu diperbolehkan, berarti kan yang memperbolehkan Pemdanya. Boleh nggak dibayar dari dana bos? Ya silakan aja, Pak. Karena nggak ada larangannya gitu. Orang tadi yang Bapak sampaikan betul, Pak. Dalam menulis ijazah ya nggak bisa kayak tulisan mungkin cakar ayam gitu ya. Nggak bisa. Dia harus bagus tulisannya. Dan terus, Pak, yang bagus tulisannya nih orang lain gitu, Pak. Guru-guru nih nggak ada yang tulisannya bagus. Boleh nggak saya eh, apa panggil dia tulis ijazah, terus kita kasih jasanya? Ya silakan aja, Pak. Itu kan diatur oleh pemerintah daerah lagi nanti. Kalau guru, Pak, yang nulis gimana? Boleh nggak ada jasanya? Nah, maka kami kembalikan. Boleh nggak guru ASN dan sebagainya dari sisi regulasi Pemdanya? Karena tadi, kan yang dikelola oleh sekolah ini uang APBD gitu, Pak ya. Karena kan sudah dicatatkan di pemerintah daerah. Kalau sumbernya APBN, Pak. Tapi setelah itu dicatatkan di Pemda, bagian dari APBD tadi, berarti kan dikelola oleh APBD-nya. Boleh nggak nih ASN ini menerima A, B, C, D dari APBD? Ya, begitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau masalah realisasi, masalah penatausahaan, sesuaikan dengan regulasi yang ada. Kalau masalah ijazah yang ke depan begitu ya, itu diatur di Permendikbud nomor 58 tahun 2024. Sementara bisa dipahami dulu di juknisnya tersebut, Pak nanti ada keluar juknis ABCD nggak? Ya nanti ada juknisnya lagi begitu. Ya. Tapi untuk sementara regulasinya sudah jelas di Permendikbud nomor 58. Kalau mau lihat pasalnya ada pasal 7, ada pasal 15 yang lebih spesifik gitu ya bahwa sekolah ini mengunduh formatnya, mengunduh formulir apa formatnya, nanti mencetak dan sebagainya itu disesuaikan begitu ya. Itu Pak dari saya Pak, barangkali. Mudah-mudahan tidak mengecewakan begitu ya jawabannya. Sangat memuaskan, Pak. Masih boleh satu lagi, Pak? Kan Nanang, Dadang. Satu lagi ya Pak ya. Satu lagi, ya, satu Ya, lagi. ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Anugrah atau lebih dikenal Buyung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Pak. Oke, Langsung baik. saja mempersingkat waktu, saya ingin bertanya Pak terkait perencanaan 2025 untuk mempercepat. Kita di sini kan berkumpul untuk membahas terkait itu pembahasan anggaran 2025. Saya ingin bertanya Pak, gimana caranya biar sekolah ini bisa cepat menganggarkan 2025, sementara SD kan baru selesai NBK, rapor pendidikannya belum terbit. Sementara itu juga menjadi salah satu indikator untuk menganggarkan penganggaran tahun 2025. Mungkin Ya. ada kiat-kiatnya Pak. Sebenarnya ini pertanyaan untuk praktik baik, tapi sekalian saya sampaikan ke Pak Dadang. Selanjutnya, jika nanti penganggaran sudah selesai dibuat, terus kita melakukan sinkronisasi dengan SIPD. Sementara daerah ini atau kami Luwu Utara belum menyelesaikan
SBU atau SSA daerah setempat. Ya. Sementara Arkas sudah sinkron dengan SIPD. Setelah ada perubahan, apa yang harus kami lakukan di Arkas itu Pak terkait dengan perubahan SSA atau SBU yang baru terbit setelah sinkron dengan SIPD antara Arkas dan SIPD. Oke. Yang ketiga ini mungkin curahan hati juga terkait pajak Pak. Di Arkas ini tahun lalu kami dirujak dengan BPK terkait pajak. Kami sudah duduk bersama dengan KPP Pratama kemarin terkait pajak makan minum. KPP Pratama menjelaskan bahwa PPh 23 itu dia dibayarkan pajaknya oleh sekolah kalau dia bentuknya prasmanan. Selama ini sekolah itu makan minumnya dia belanja bahan atau nasi kotak dan snack. Tidak pernah prasmanan. Jadi kalau snack dan kotak, apakah kami harus hapus pajaknya PPh 23 sesuai arahan pajak atau ada regulasi-regulasi lain tambahan terkait pajak ini Pak? Karena jujur selama ini yang paling ditakuti dari sekolah kami itu BPK, pemeriksaan, karena ujung-ujungnya pasti kita bertemu dengan mereka-mereka juga. Sementara saya tanya di kabupaten-kabupaten lain teman-teman terkait pajak PPh 23, mereka tetap pasang. Berarti BPK ini pemeriksaannya lain orang, lain regulasi, lain pemeriksaan, lain hasil Pak. Jadi khusus Luwu Utara, kami duduk kemarin dengan KPP Pratama, hasilnya seperti itu. Untuk PPh 23 tidak dibayar kecuali dengan prasmanan. Yang terakhir sekali Pak, ini masukan yang sering saya sampaikan kalau ada pertemuan di sini. Sempat juga saya sampaikan di kantor Kemendikbud kemarin saat sempat ke Jakarta. Kalau bisa tolong dimunculkan nomor NTPN pajak saat cetak PKU Pak. Karena jujur kami khususnya di Luwu Utara Dinas Pendidikan agak kewalahan saat pemeriksaan BPK saat permintaan NTPN pajak. Karena di BKU itu Pak tidak muncul untuk nomor NTPN. Mungkin hanya itu saja Pak Dadang. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana cara lebih mudahnya? Saat ini tentu untuk AN 2024 kan belum ada hasilnya Pak. Karena SD aja baru selesai begitu ya. Itu saya harus pakai yang mana Pak? Bapak Ibu bisa pakai yang 2023 terlebih dahulu. Ya. Nanti kalaupun ada hasil AN di 2025 di bulan Maret atau Februari, mudah-mudahan sih Januari sudah rilis. Paling tidak mungkin Februari rilis, maka Bapak Ibu bisa melakukan pergeseran. Ya. Pergeseran dengan apa? Iya dengan kegiatan yang baru. Yang digeser kegiatannya, yang diubah kegiatannya, belanjanya jangan. Supaya tidak lintas kode akun. Itu yang paling cepat sih Pak. Karena kalau kita nunggu sampai dengan rilis hasil AN 2024, ya berarti nanti Februari baru bikin perencanaan T-1. Atau Maret mungkin bahkan baru kita bikin perencanaan T-1. Kan itu nggak ideal. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu untuk mempercepat tadi gitu ya. Mempercepat itu dalam rangka yang menyesuaikan dulu dengan hasil yang lama begitu ya. Sehingga nanti saya yakin nggak terlalu berbeda jauh begitu ya. Nah itu di sisi perencanaannya. Karena kalau kita mau ngejar hasil AN 2024 ya belum ada begitu ya. Sampai dengan akhir Desember pun belum gitu. Karena baru pelaksanaan ya. Oke, lalu terkait dengan perubahan SSH bagaimana? Nah, kalaupun nanti ada perubahan, kami lagi menyusun gitu ya. Belum selesai nih Pak, belum fix gitu kan di SIPD-nya. Ya, maka kami akan dari sisi aplikasi kan masih tetap bisa menyesuaikan. Asal mungkin ketika penetapan SSH itu harganya nggak lebih murah daripada SSH 2024 gitu. Kenapa? Karena kalau harganya lebih murah daripada SSH 2024 di 2025, itu sekolahnya akan kena validasi nanti. Harga tidak sesuai dengan SSH. Ya. Karena kalau harganya di SSH-nya 35.000 ya, lalu ketika perencanaan harganya 35.000, tapi SSH yang terbaru 2025 barang yang sama, ID barang sama, ternyata harganya jadi 40.000.
ini nggak masalah, Pak. Sekolah nggak akan terkena validasi. Kenapa? Karena SSA masih lebih tinggi daripada yang direncanakan oleh sekolah. Jadi nggak masalah gitu ya. Selama SSA-nya nggak lebih rendah daripada yang direncanakan oleh sekolah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pajak begitu ya, pajak makan minum tentu ini kalau untuk pajak makan minum di Kementerian Pendidikan begitu ya. Ini ini bukan atas inisiatif Kementerian Pendidikan, Pak. Di Kementerian Pendidikan yang bekerja sama ataupun kita sudah melakukan rapat dengan DJP ya, kita panggil ke Kemdikbud dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lihat di markas dinas. Ketika Bapak dan Ibu cari kode rekening belanja makan minum ya. Ketika Bapak dan Ibu cari kode rekening belanja makan minum, maka nanti akan ada penentuan ya. Penentuannya apa? Ketika kita klik menu edit, kita tambahkan SSPD-nya, pajak makan minumnya gitu ya. Maka secara otomatis PPh 23-nya akan ngikut. Karena itu otomatis. Itu sudah kami bicarakan dengan DJP-nya. Kalau kami mau pecah, oh ini prasmanan, ini ada ini, kode rekening belanjanya jadi banyak banget, Pak, jenisnya nanti. Ya, pajak-pajaknya jadi satu kode rekening belanja nanti jadi apa banyak sekali jenisnya begitu ya. Adapun ini tentu Bapak dan Ibu karena ini sudah kesepakatan dengan sudah menjadi kesepakatan Kementerian Pendidikan dengan DJP gitu ya yang kemarin kami ajak diskusi, yaitu yang kami terapkan terlebih dahulu. Adapun nanti ke depan kami ada diskusi lagi dengan DJP kaitan dengan perpajakan, ada makan bentuknya prasmanan, ada mungkin makan bentuknya nasi kotak dan sebagainya gitu ya. Ada mungkin masak sendiri dan sebagainya, itu mungkin nanti eh, kami diskusikan lagi gitu ya. Untuk tahun depannya bagaimana. Tapi untuk sampai dengan tahun ini kemarin kami diskusi ya tetap apa yang ada di markas ya itu yang diberlakukan terlebih dahulu gitu ya. Nah, adapun pajak PPh 21, nah Bapak dan Ibu, saat ini pajak PPh 21 itu sudah menyesuaikan dengan regulasi perpajakan yang terbaru. Jadi Bapak dan Ibu silahkan, yang kami update ini yang pajak PPh 21 di versi 426 ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di versi 426 itu ada changelognya terkait dengan penyesuaian PPh 21 pada pencatatan BKU di tahun 2024. Untuk mengakomodir apa? Mengakomodir terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023. Itu sudah kami sesuaikan ya. PPh-nya yang bisa sampai 0,5, 0,8 gitu kan macam-macam tuh. 1,5 dan sebagainya gitu kan besaran pajaknya itu sudah menyesuaikan ya. Lalu terkait yang terakhir terkait dengan masukan gitu ya kaitannya dengan NTPN ya. Coba mungkin nanti ini sih nanti kami diskusikan terlebih dahulu begitu ya di dalam proses pengembangan untuk memunculkan NTPN gitu ya. Bisa aja sih nanti di buku pajak mungkin gitu ya. Di buku pajak kan kita memunculkan masing-masing apa perpajakannya gitu ya, PPN-nya berapa mungkin nanti bisa kami munculkan di sana. Tapi itu nanti kami diskusikan terlebih dahulu. Ya, seperti itu Pak. Iya, makasih Kang Dadang. Oke. Mohon izin ada satu lagi terakhir benar ini satu lagi. Soalnya kebelet banget ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bantaeng Pak Dadang ingin bertanya mengenai tadi beberapa narasumber mengatakan bahwa tujuan digitalisasi adalah memudahkan untuk mengerjakan pelaporan berkaitan dengan BOSP. Namun ini ada keluhan dari saya dan mewakili teman-teman saya yang ada di daerah saya di Bantaeng. Di sana itu Pak, bendahara itu dominan khususnya di SMP, dominan itu guru
Ya, bukan staf. Guru yang bersertifikasi. Jadi artinya di sekolah itu dia harus mengajar 24 jam, lalu ditambah lagi dengan beban tugas tambahan yaitu menjadi bendahara dan operator dana BOSP. Ini yang menjadi kesulitan di kami. Mungkin ini juga salah satu penyebab atau faktor kenapa pelaporan atau perencanaan RKAS di daerah kami itu telat. Sehingga ya ini kan mungkin ranahnya semoga berkaitan dengan Pak Dadang. Kalaupun tidak, mohon dikomunikasikan dengan pihak yang mampu untuk di intervensi lah, sehingga kinerja kami atau kinerjanya para bendahara di daerah, bendahara BOSP bisa lebih optimal lagi. Pertanyaannya apa, Pak? Keinginannya kami, Pak, sebenarnya ini kan beban menjadi bendahara ini sebenarnya berat. Kenapa di Dapodik pada saat diberikan status guru ini dibebani tugas tambahan sebagai bendahara, tidak ada konversi bahwa seperti misalnya wali kelas atau wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dia terhitung 12 jam. Lalu bendahara tidak ada sama sekali. Tidak ada konversi bahwa bendahara itu berapa jam hitungannya sehingga bisa fokus untuk mengerjakan pelaporan BOSP. Ya, ini yang menjadi kendala kami di daerah, Pak. Karena ya itu tadi dominan dari kami adalah guru, Pak, yang bersertifikasi dan tentunya harus mengajar 24 jam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kaitannya dengan bendahara, Pak, nanti bisa dibaca di Permendagri nomor 3 ya, Pak ya, tahun 2023. Pasal 9. Ya. Pasal 9. Nanti dibaca di sana semuanya mungkin ya. Supaya tidak salah persepsi begitu ya. Izin Permendikbud nomor? Permendagri kok Oh, Permendikbud. Permendagri. Kemdikbud nggak ngatur masalah bendahara, Pak. Yang mengatur masalah bendahara itu Kementerian Dalam Negeri. Ya. Pasal? Di Permendagri nomor 3 tahun 2023 itu nanti ada di pasal 9 diatur ya. Bendahara di sekolah negeri itu harusnya siapa, bagaimana, bahwa bendahara di sekolah negeri itu di SK-kannya oleh siapa. Ada di sana Bapak Ibu, bendahara di sekolah negeri itu di SK-kan oleh kepala daerah. Ya. Kalau SK kepala daerah, apapun yang terjadi dikarenakan SK kepala daerah, maka yang bertanggung jawab harusnya kepala daerah. Ya. Sehingga kenapa bendahara Bosni nggak bisa menjadi tugas tambahan? Karena tadi di SK-kan oleh kepala daerahnya. Sehingga bisa jadi kan dibayarkan insentifnya dari pemerintah daerah, terus tiba-tiba gurunya menggunakan bendahara itu sebagai jam tambahan. Berarti kan 2 kali pembayaran itu. Karena secara regulasi itu diatur oleh pemerintah daerah gitu loh. SK-nya ya. Jadi SK bendahara di sekolah negeri, kalau kita baca di Permendagri nomor 3 tahun 2023, ayat 1-nya gitu ya. Bendahara di sekolah negeri ini adalah ASN non guru. Yang kedua, kalau tidak ada berarti adalah ASN guru. Ya, kalau tidak ada berarti ASN kepala sekolah. Kalau mungkin sekolah negeri nggak ada ASN satupun, yaitu kembali ke pemerintah daerahnya, ke dinas pendidikannya. Bahwa bendahara di sekolah negeri di SK oleh kepala daerah, itu ada format SK-nya di sana, Pak. Sehingga kalau masalah bendahara ini sudah ada yang ngatur, Pak, sebetulnya. Kementerian Dalam Negeri. Ya. Jadi kenapa di Juknisbos tidak ada lagi kaitannya dengan bendahara gitu ya. Kenapa di Juknisbos nggak ada insentif bulanan bendahara? Karena tadi bendaharanya sudah ada yang ngatur di Permendagri nomor 3 tahun 2023.
Tapi yang tidak ada itu insentif bulanannya. Kalau pengelolaan pelaporannya di Arkas masih ada kegiatannya. Koordinasi dan pelaporan program prioritas. Itu di dalamnya ada dana BOS, PIP, dan sebagainya. Jadi terkait pelaporannya silakan aja gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan pengakuan jam dan sebagainya, nah itu tadi Bapak dan Ibu bisa dibaca di Permendagri nomor 3 tahun 2023 ya. Begitu ya Pak ya. Jadi bukan berarti kementerian tidak mengakomodir ya, tapi bendahara ini sudah ada yang ngatur. Yang ngaturnya bukan Kementerian Pendidikan, yang ngaturnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Itu Pak ya. Jadi tidak bisa diatur oleh dua kementerian gitu ya. Oke, Siap, siap, siap. cukup ya. Iya, luar biasa Kang Dadang. Oleh sebab itu kita beri aplaus dulu kepada pemateri kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dan kami semua mendapat pencerahan yang luar biasa pada kesempatan ini. Ya. Selanjutnya kami di sini mengucapkan banyak terima kasih. Sekira demikian Kang Dadang. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon dimaafkan ya. Terakhir, Siap, Bapak siap. dan Ibu, mari mendorong satuan pendidikan untuk bisa melakukan perencanaan sebelum tahun anggarannya. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.